Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebuah pertanyaan penting dilontarkan kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Pertanyaan ini begitu penting. Mengapa? Karena ini menyangkut esensi atau maksud dari kehidupan kita di dunia ini. Begitu penting karena menyangkut esensi atau maksud dari kehidupan kita di dunia ini. Pertanyaan ini seringkali kita tanyakan, bahkan oleh diri kita sendiri. Pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang muda, seorang yang kaya, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan surga? Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kerajaan surga?" Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan jawaban dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan jawaban dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan di dunia ini supaya kelak aku bisa memperoleh kerajaan surga? Apa yang baik? Tuhan Yesus menjawab, hanya satu yang baik. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus menguraikan 10 perintah Allah, seorang muda ini berkata, "Semuanya sudah saya lakukan. Semuanya sudah saya lakukan. No problem." Namun suatu tantangan diberikan oleh Tuhan Yesus. Let's go extra miles. Let's go extra miles. Walk the road less traveled. Sebuah tantangan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang muda ini. Nah, sekarang kamu telah melakukan ke-10 perintah Allah, perintah-perintah baku telah kamu lakukan. Sekarang tantangan dari saya, jual seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, apa yang terjadi? Sang penanya merasa sedih, pulang, kabur, karena kekayaannya menariknya ke bawah. Menariknya ke bawah untuk melakukan, untuk menerima tantangan dari Tuhan Yesus, menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara terkasih, ini kenyataan kehidupan yang kita tahu, namun seringkali kita menolak untuk melihatnya dan merangkulnya. Bahwa semua kekayaan materi yang kita miliki di dunia ini akan binasa.
kecantikan, harta benda, ketenaran, dan segala macam kekayaan materi yang kita miliki di dunia ini. Kita tahu semuanya binasa suatu saat nanti, namun kita menolak untuk merangkul kenyataan ini. Mengapa? Pertama, karena kebahagiaan yang berasal dari semua hal-hal materi ini, kekayaan materi ini, kenikmatan yang kita dapatkan dari hal materi ini dapat kita rasakan secara langsung. Pengetahuan tentang kehidupan kekal ini terasa asing, terasa jauh sekali, susah untuk dijangkau. Jadi yang praktis-praktis aja, kebahagiaan, harta, benda, materi dan sebagainya, ketenaran, ini adalah kebahagiaan dan kenikmatan yang langsung bisa saya rasakan. Oke, yang pasti-pasti ini aja. Kebahagiaan kekal, apa itu? Sebuah kehidupan yang jauh, yang mungkin tidak bisa saya jangkau. Pertama. Kedua, mungkin karena saya sudah berusaha keras, berjuang untuk mendapatkan semua kebahagiaan ini. Harta, benda, ketenaran, wajah yang cantik, yang ganteng, diminati banyak orang. Saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ketenaran ini. Namun sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan hanya ada satu yang baik, karena semua yang diciptakan ini adalah hal-hal yang akan binasa pada suatu saatnya nanti, dan yang baik hanyalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mengapa kita mendoakan Bapa kami, ini yang harus kita pahami dengan jelas. Ketika kita berdoa Bapa kami, kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ketika kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu, kita sebenarnya mengajak dan mengundang Allah untuk mengontrol, merajai kehidupan kita. Bukan barang-barang materi, bukan kekayaan-kekayaan materi. Inilah tantangan yang harus kita terus hadapi. Setiap saat kita berdoa Bapa kami, saudara-saudara sekalian, kita mengajak Allah sendiri untuk merajai kehidupan kita. Setiap likup kehidupan kita, motivasi kita setiap hari. Allah yang harus mengontrol kehidupan kita, bukan barang-barang materi, bukan kekayaan-kekayaan materi. Dan siapakah para penghuni kerajaan surga? Para penghuni kerajaan surga adalah mereka yang pernah terluka. Terluka karena mencintai secara tulus. Terluka karena mencintai dan memberikan diri mereka secara tulus kepada orang-orang yang tidak layak untuk dicintai. Mencintai sesama. Karena mencintai itu memang seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ketika saya harus mencabik hati saya, keluar dari zona kenyamanan saya merasa terluka. Saya harus memberikan hidup saya kepada dia yang saya cintai. Saya harus memberikan segalanya atas dasar pengorbanan. Saya terluka ketika saya harus memikul, memanggul salib-salib cinta. Saya terluka, saya tercabik-cabik. Karena saya sebagai seorang pengikut Yesus, saya juga harus memikul salib-salib ini. Siapakah para penghuni surga? Mereka yang terluka karena mereka mencintai secara tulus. Jadi seorang Katolik, saudara-saudara sekalian, adalah bukan seorang yang menggunakan pakaian yang putih, bersih, tanpa noda, yang tubuhnya tanpa luka. Seorang Katolik adalah ketika ia menghadapi Santo Petrus, dan Santo Petrus langsung mengenal seorang Katolik ini, karena luka-luka yang ia miliki, luka-luka mencintai, berbagi, memaafkan meskipun ditolak, meskipun dihina, meskipun dianiaya. Dan mungkin misalnya teman-teman ketika berada di depan pintu kerajaan surga, Santo Petrus melihat, loh, kok ini tubuhnya tanpa luka, putih bersih. Putar balik, belajar mencintai, belajar terluka.
para penghuni kerajaan surga adalah mereka yang mampu menyangkal diri, terluka mencintai. Saudara-saudara sekalian, dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mari kita berdoa meminta kepada Allah lewat perantaran Bunda Maria untuk mengajari kita untuk mencintai dengan tulus, untuk melihat bahwa kenyataan hidup ini yang baik hanya Allah sendiri, bahwa semua harta materi yang kita miliki baik adanya, tapi jangan sampai semua berkat yang kita terima ini mengaburkan penglihatan kita akan penglihatan surgawi. Kita layak nikmati, ya, ketika saya bekerja keras, saya akan mendapatkan upah. Pendapatan saya menjadi baik, status saya menjadi baik. Ketika saya punya talenta, saya akan dihargai, saya akan menjadi tenar. Ketika saya memiliki relasi yang baik dengan orang lain, dengan sesama, saya akan dihargai. Tapi kebahagiaan ini sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan yang semata. Jangan sampai kita dikaburkan oleh semua kebahagiaan ciptaan ini. Hanya Allah lah yang baik. Ketika kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, biarkanlah Allah yang merajai kehidupan kita. Amin.